Acara launching kalender event pariwisata 2021 Charming Event of Palembang 2021. Ini ada di lobi. Mari kita ikuti bagaimana acaranya. Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang. Di sini hadir pejabat utama dari Polda Sumatera Selatan, dari Daharno, dan Bapak dari pejabat utama Polda Sumatera Selatan yang saya hormati. Ada juga hadir Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, Bapak Herlan Asfi Yudin yang saya hormati. Hari ini betul disampaikan tadi, Palembang, lebih tepatnya event ini makin bersinar dengan hadirnya dua Sultan Kota Palembang. Satu, mohon maaf mana yang lebih dahulu, tapi saya mencoba untuk menyampaikan Sultan Iskandar Mahmud Badarudin dan Sultan Fawaz Prabudiraja yang saya hormati dan saya muliakan. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, yang semuanya kita doakan muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam pesona Indonesia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir pada siang hari ini menjelang sore dalam keadaan sehat walafiat dalam launching Palembang Calendar of Event tahun 2021. Dalam kesempatan yang berbahagia ini dan dalam event yang luar biasa ini, izinkan saya atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, secara jujur, honestly, saya mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Wali Kota, khususnya Kadis Pariwisata Kota Palembang, telah dapat melaksanakan event yang menurut hemat saya luar biasa, yang bisa kita saksikan secara bersama-sama. Walaupun kita tahu pada dewasa ini pandemi COVID-19 melanda semua belahan dunia, tidak terkecuali Palembang. Tapi dalam kondisi keterbatasan ini ternyata Kota Palembang yang direpresentasi oleh Kadis Pariwisata masih tetap eksis melaksanakan event yang sangat luar biasa ini. Saya katakan ini bukan pujian lip service saja, tapi ini membuktikan bahwa di tengah PAD yang anjlok, di tengah pendapatan daerah yang anjlok, bisa melaksanakan kegiatan sedemikian spektakuler non budgeter. Tapi saya ingatkan, hati-hati juga dengan non budgeter. Semuanya harus transparan karena akuntabilitas kita, bagian daripada birokrasi, etika birokrasi harus dapat kita tunjukkan dalam mempertanggungjawabkan apa yang disebut non budgeter tadi. Saya pikir Kadis Pariwisata tentu paham itu dan akan melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, COVID-19 telah mempengaruhi banyak sektor perekonomian, termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di dalamnya. Sektor pariwisata yang mengandalkan bagaimana mobilitas orang untuk datang melihat, kemudian datang ke kota kita, menginap di hotel kita,
dalam COVID-19 ini tentu terjadi keterbatasan yang luar biasa. Walaupun sebagai salah satu penanggung jawab COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan telah dikeluarkan Pergub 37 tahun 2020 tentang bagaimana kita harus menghadapi era new normal seperti kehidupan pada masa sebelum COVID-19. Yang berbeda adalah pembatasan-pembatasan yang harus kita ikuti sebagai salah satu bentuk protokol kesehatan COVID-19. Pemkot Palembang dengan melaksanakan ini, saya tadi mendapat info bahwa dimulai dari Pemkot 17 kabupaten kota memulai launching kalender event tahun 2021. Sekali lagi ini saya harapkan menjadi motivasi bagi pemerintah kabupaten kota yang lain, yang 16 lagi. Karena saya tahu, kita semua tahu bahwa potensi 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini, itu ada potensi masing-masing. Saya beberapa hari yang lalu melihat bagaimana seorang kadis pariwisata Provinsi Sumatera Selatan memperkenalkan gua harimau dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan satu peluang kita untuk menggalakkan industri pariwisata di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan hari ini Kota Palembang melalui kadis pariwisatanya telah membuktikan di dalam keterbatasan kita bisa melaksanakan launching kalender event 2021 ini. Saya minta tepuk tangan sekali lagi. Saya jarang bertemu dengan Adinda Isnaini ini, tapi hari ini saya melihat bahwa beruntunglah Pemkot punya kepala dinas seperti ini. Saya sampaikan tadi, 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan memiliki potensi beragam dan catat tidak kalah menariknya dengan provinsi lain yang ada di belahan Indonesia lainnya. Kita memiliki keunikan alam wisata, wisata budaya, kuliner, religi dan lain-lain. Kalau tidak salah saya, Quran terbesar yang pernah ada di Indonesia itu ada di Kota Palembang. Sebagaimana kita ketahui, itu pun bisa menjadi wisata religi yang dapat kita tandingkan dengan wisata religi lainnya di Indonesia ini. Nah, peluang-peluang dan potensi-potensi inilah sebagai anak bangsa menurut hemat saya harus tetap terus kita galakkan. Karena apa? Saya merasa Sumatera Selatan paling tidak memiliki potensi yang besar untuk dapat berkompetitif dari sisi industri pariwisatanya. Kami Pemprov Sumatera Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan telah mendata paling tidak ada 40 event, baik itu sifatnya regional, nasional, bahkan internasional, di bawah kepemimpinan Bapak Aufa Sahrizal Sarkomi. Saya tidak mau salah, betul nggak itu? Betul. Karena banyak yang bilang Sahrial, ada yang bilang Sarkowi. Saya sebutkan Aufa Sahrizal Sarkomi karena saya tidak mau salah, diprotes biasanya kalau salah. 40 event ini baik nasional, regional maupun internasional. Dan pada tahun ini 8 event berskala nasional dan internasional di Sumatera Selatan telah dilaksanakan. Sebagai satu contoh, momentum spektakulernya adalah Danau Ranau Grand Pondo, melibatkan 3.000 wisatawan dan peserta partisipan yang ada di sana. Cuma tolong hati-hati, jangan para iho lagi pandemi COVID-19. Itulah sebabnya kuncinya adalah bagaimana bagaimana Pergub 37 tahun 2020 tetap harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Event-event ini diharapkan nanti tumbuh dan berkembang dari 17 kabupaten kota yang secara seleksi alamiah, nature selection, akan muncul dan bermunculan event-event yang dapat diberikan kurasi penilaian oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata agar bisa masuk dalam 100 event
yang ada di tingkat nasional. Ini tugas kita semua, bagaimana Sumatera Selatan bisa ada di dalam kalender of event nasional tahun 2021. Launching kalender event Palembang 21 hari ini saya nilai sebagai suatu langkah yang tepat dan berani dalam tanda kutip. Karena seperti ini kita ketahui bersama, sebuah event pariwisata dinyatakan tidak sukses jika tidak diketahui oleh masyarakat. Maka oleh sebab itu, halo-halonya, bagaimana ini bisa didengar, bahwa event ini ada, event ini dikemas dengan sedemikian baiknya, sehingga ini tentu akan mengundang wisatawan. Dan ketika mengundang wisatawan, tentu banyak multiplier efek di sana. Pertumbuhan ekonomi, tingkat hunian hotel pasti senyum, bikin Babe Herlan senyum. Kuliner pasti banyak dan lain sebagainya. Dengan demikian, ke arah bagaimana indikator kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan akan dapat kita capai. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengharapkan atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan industri pariwisata seperti ini haruslah menjadi tanggung jawab kita bersama. Semua elemen, mulai dari pebisnis, akademisi, komunitas, media, dan instansi terkait, khususnya para sponsor. Ini pelan-pelan saya sampaikan, Pak. Biar Bapak nanti ketika non-budgeter muncul lagi, Bapak bisa bantu kami lagi untuk menyelenggarakan event-event seperti ini. Saya atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, on behalf South Sumatra Government, saya mengucapkan terima kasih. Kalau bukan Bapak-Bapak, di tengah keterbatasan pandemi COVID-19 ini, event seperti ini sangat mungkin tidak dapat terlaksana. Sekali lagi terima kasih. Barangkali itulah harapan-harapan saya, semoga dengan memperhatikan perencanaan penyelenggaraan event dengan baik, persiapan ini dapat kita laksanakan dengan baik dan menghasilkan apa yang menjadi harapan kita semua. Semangat selalu dalam perjuangan menghadapi COVID-19, sehingga kebangkitan ekonomi, kebangkitan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan bukan hanya impian, tapi menjadi milik kita semua. Pada akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, launching calendar event of Palembang 2021 secara resmi saya nyatakan dimulai. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan Mbak Sekda tetap di tempat untuk melanjutkan seremoni hand touch screen. Kami juga mengundang Wali Kota Palembang, tentunya Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan, perwakilan maksud kami Ketua PHRI Provinsi Sumatera Selatan, Bank Indonesia, Sumsel Bubble, berkenan, dan juga kami mengundang Sultan Iskandar dan juga Sultan Baswas untuk ikut mendampingi. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, tamu undangan yang berbahagia, kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1, go! Mohon untuk kita saksikan bersama Sukses Kalender Event 2021 Kota Palembang. Mohon berkenan Bapak. Kita terlebih dahulu,
bersiap-siap kalau untuk foto bersama sebelum sponsor. Ya, sebelum sponsor seperti Yamaha Tamrin Brothers, kemudian Hyundai, CB Sapa Konya, Ima, Elman, yang kami sebutkan mohon para sponsor naik ke kami untuk foto bersama dan juga berkenan Ketua DKP Kota Palembang Pak AKBP Arno dan juga dari Kapolresta mohon ikut dari kami berkenan untuk foto bersama Anda Suharman Ketua lalu kami undang untuk naik ke panggung foto bersama. Menjadi aspirasi atau dikabul, mohon tapi tetap jaga jarak ya, ulang ya. Kita sedang dalam masa pandemi COVID-19, tetap menggunakan masker dan jaga jarak. Mohon izin perwakilan dari Dandim 0418. Iya. Mohon jaga jarak, diatur sedemikian rupa teman-teman dari adik-adik protokol. Dari Coconut Drink, Kalbe Coconut. Cinta aku terpana bersama Indonesia. Terima kasih, sukses tentunya untuk Dinas Kota Palembang atau Kota Palembang dengan di launchingnya Kalender of Event 2021. Kemakan rasa teman, Terima kasih. hangatkan senyum. Dan tentunya kami sangat berharap Bapak Ibu tetap kembali duduk ke tempat semula karena kami akan menampilkan berbagai atraksi budaya wisata. Maksud kami wisata budaya ya. Wisata budaya. Kalau tadi di awal adalah peragaan atau atraksi Dari pedang kembar Nago Besaut. Tentunya masih bersama MC dan juga budaya-budaya lain seperti wayang Palembang. Wayang Palembang. Ada legenda. Cinta Pulau Kemarau. Iya. Untuk itu mohon tetap Bapak Ibu berkenan di tempat. Namun kami sangat menyadari jika Pak Sekda masih ada kesibukan, pastinya kami memakluminya. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk Bapak Sekda. Ya, kembali kami sampaikan Bapak Ibu yang lebih hormat tetap jaga protokol kesehatan dan kita masih akan menampilkan berbagai atraksi wisata budaya. Tentu saja wisata budaya Palembang yang sudah mulai dilupakan oleh anak-anak. Dan kita akan mulai pada kesempatan ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ada artis Dinas Pariwisata Kota Palembang nantinya bersama band Ima. Ya, Sultan. Pak Sekda, kami doakan tetap semangat, sehat dan sukses selalu. Menjalankan tugas di tempat berikutnya dan kembali tamu undangan lainnya tetap di tempat. Kami sangat berharap karena masih banyak atraksi wisata budaya yang akan kami angkat untuk Bapak Ibu semuanya. Sultan, live Sultan. Oh, ini live ketua DKP. Live.
Sultan. Baik, Sultan. setelah tadi kita menyaksikan video top 10 COE yang ke-10 dan yang ke-9. Pastinya berikut ini jangan sampai terlewatkan top 10 kalender of event 2021 Kota Palembang yang ke-8 dan ke-7. Terima kasih Bapak Ibu tetap masih bersama kami, dan inilah Festival Palembang Nian. yang sebentar lagi nanti akan tampil di depan kita teman-teman. Jadi festival Bersama Sekjen, Sekjen DKP. Dinas Kebudayaan Kota Palembang dan Kota Palembang. Dan berikutnya Kalau ini bosnya Pak Festival Mimon. Seni. Wah. ya 8 dan 7 top 10 November 2021. Tentu saja Pak. Tiffany, tadi di awal ada seorang pendekar perempuan. Iya, 2 orang pendekar perempuan. Dan sekarang tentunya IPSI akan menampilkan yang sangat atraktif dan sangat mendebarkan. Iya. Penasaran banget. Duel luar biasa dari 2 pendekar IPSI Kota Palembang. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya atraksi betanggem. Propaganda dalam istilah IPSI antara Mario senjata tombak dan Chris Melianto senjata pisau gempa atau pisau duo. Hadirin, tombak dan pisau duo merupakan senjata Palembang lama yang sudah jarang dipergunakan. Senjata pisau duo ini hanya diajarkan kepada pendekar yang dipercaya agar tidak salah guna. Tiada keahlian tanpa latihan, walau untuk mengolah tubuh. Tiada artinya 1000 teman kalau punya 1 musuh. Kejujuran adalah nyawa, keberanian adalah tenaga. Tujuan pendekar bukanlah juara, prinsip hidup adalah kesatria. Selanjutnya, mereka berdua akan adu tangan kosong. Jurus tangan kosong ini sebagai berikut. Hadirin yang berbahagia, jurus tangan kosong yang dipertempahkan oleh Ananda Mario dan Andara di sini adalah jurus dalam membela diri dalam setiap keadaan. Tangan yang meriah buat kedua pendekar kita. Kota Palembang, Kota Bari, penuh adat dan budaya, pencak silat Palembang asli, pengawal Kota Palembang Jaya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan tampil jurus urakan akan diperagakan oleh Mang Pendi dan Mang Alan. Woi, perasaan aku cak kamu lihat baca silat sini. Di sini baca silat, bukan kamu main. Kan gak ada acara tuh, ngajak-ngajak, jangan diam-diam main.
Aku dia dari tadi di bukit dan disebut-sebut. Syanu, tak sebut-sebut. Nah, ada yang bertangkap tadi, dah tahu kamu. Aku ni bukan baca apa-apa, tak baca apa-apa aku ni. Jangan ketakuan ni. Nah, hilang itu, mana? Mana jagoan kamu? Kau jagoan? Sini. Mana jagoan kamu? Siapa bos kau? Bos kau siapa? Oh, bos aku? No, kau. Mana budak yang nantang kau ni? Sini. Hei, sini. Panggil sini cepat. Awak pesilat mana dalam matnya? Sini. Mana bos kau? Bos kau mana? Katik, lewat tu ni. Oi, cek. Apa-apaan ini, sabar, cek. Sabar. Tidak baca. Mana aku dari tadi? Kau tak kan dia tahu aku dah orang muhim atau pencak silat. Jadi maunya cak mano? Maunya cak mano? Aduh dulu. Budak. Ini anak buahku. Ini dia. Tak boleh menang kaget. Gurunya lawan aku. Kalau aku kalah, berarti aku tak cak apa-apa. Pecahnya, cek ini nak jual. Ya. Mudah-mudahan di antara tamu ada yang nak beli pulau. Kakeknya. Pak Yo, kita jual beli. Kalau aku yang nak beli cak mano? Aku jual. Kalau aku jual, kau beli. Mau mana? Kaki dulu, aku pikirkan dulu. Lajulah cek, lajulah. Ayo, Ya. coba kamu dulu. Nanti panggil bos kamu. Inilah jurus bertanggam pendekar FC. Nah, sudah. Siapa yang mana? Tepuk tangan hadirin sekalian. Kalah. Pendekar kita. Panggil. Siapa bos kau? Sini, bosnya. Sini. Nah, orang besar tinggi nak. Kalau bola ini. Kamu bosnya. Tidak bertakwa. Kamu dari tadi bersilat terus. Cak kamu ada yang baca bersilat. Di sini banyak yang baca bersilat. Aku tidak singgung. Nah, apa dia tadi? Nah. Iya. Jadi, nah aku tuh panas tadi di bukit duduk tu suka. Itu. Nah, inilah budaya kita Palembang. Itu. Mencak biasa. Oh. Jangan siwi kau, Iya. Aku takut nak diajak itu. Mana baca? Nah, jadi tidak apa-apa dia maksudnya itu. Terserah. Dah mana kamu terus? Ini nak nantang tentang anak buah aku kalah. No, yo lupa ke tadi. Kenapa yuk? Coba kalau nunjuk gari kajak mana? Kajak mencak. Hadirin yang berbahagia, inilah pertarungan Kecil gelasan yang main itu. oleh Kecil gelasan. Nah, Mang Ala sebagai kau jingok kaget nah. dan Kapan nak terdede? Jingoklah. Mang Pendi sebagai penonton. Yang merupakan Mang Ala adalah Tiago Azariesa yang merupakan ketua FC Kota Palembang. Mang Pendi hati-hati, ini kan ketua FC. Jangan nantang-nantang, ini ketua FC Kota Palembang. Awas kecolongan Mang Pendi.
Itulah Mang Pendi, jangan galak nantang-nantang. Bukan juga bahasa ketua IPSI, biar ketua IPSI ini pacak silat, bukan pacak jadi ketua IPSI. Baik Mang Pendi. Nah, Mang Pendi berjual. Nah. Hati-hati mengalah. Itulah Mang Pendi berjual, dia belum mengalah. Nah, awas mengalah, hati-hati. Nyari siasat dulu. Nyari kelemahan, hati-hati. Awas apa itu yang bakal ditipunya loh. Nah. Patah kayak itu. Oh jiku Mang. Nah, keeman cengeng tadi bau dikit atau kapal. Tadi nantang-nantang. Inilah pendekar ceng yang tadi nantang-nantang. Nah. Apa jiku Mang Pendi, coba hati-hati, patang dulu kayak patah. Nah, mengelak, kena ego. Hati-hati, apalagi mengelak yang bakal dipaling nyoy. Nah. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita Maksud kami Yusuf Kota Palembang. Biasa. Ya, luar biasa ini Sangat benar-benar mendengarkan. ya pencak silat bernuansakan wisata. Iya. Di sana budaya. ya, Kota Lembang. di sana ada candanya, ada energinya, ada kekuatan yang luar biasa. Yang jelas berikan tepuk tangan yang beriah buat IPSI Kota Palembang. Berikan tepuk tangan meriah. Tim hadirin, Ya, gimana Kak Agus? tetap kita tak terlepas dari top 10 Kalender of Event 2021 dan berikut ini adalah Top 10 yang ke-6 dan ke-5 dari Calendar of Event 2021 tentunya. Pemilihan Bujang Gadis Palembang. Lomba fotografi dan animasi games. artinya Dinas Pariwisata Palembang benar-benar merekrut semua lini ya, termasuk juga para fotografi, pastinya juga insan perfilman di sini. Tentu saja dari semua kalangan usia, dari remaja sampai lanjut usia tentunya. Kami ucapkan terima kasih Sultan Mamas atas kehadirannya dan kami doakan kepulangan atau tugas ke tempat lain dalam lindungan di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan berbahagia. Fani, Iya Kak Ardi. ada budaya yang seakan-akan terlupakan atau justru hampir hilang ya di Kota Hampir Palembang. hilang di Kota Palembang. Karena kebanyakan kita taunya budaya yang satu ini berasal dari Pulau Jawa. Iya, dan alhamdulillah di masa pimpinan DKP Mas Didit. Oh, Kak Didit ya. Kak Didi. Diangkat kembali Wayang Palembang bersama Dinas Kebudayaan. Kebudayaan. Ya. Siapa dalangnya? Kidalang Ki Agus Wirawan Rusdi tentunya. Ya, mudah-mudahan ada Wirawan Rusdi, Wirawan lain selain yang satu ini. Kita saksikan bersama Wayang Palembang Kaca. yang berjudul ya. Yang berjudulnya Lahirnya Gatot Kaca. Silakan.
coba. Jabang Tutuko. Asam pun digodok di kawah Candra di Boko. Balik asal menjadi Raden Gatot Koco. Adijo inami oleh Dewo-Dewo. Makniki Jabang Tutuko bernami Raden Gatot Koco. Siapa Allah? Oh, aku Jabang Tutuko. Jabang Tutuko. Jabang Tutuko sudah kubunuh, mati ke kepijak-ijak, kubulas ke batang hulunya. Itu Jabang Tutuko masih alit. Dewa ikut cium di rumahku. Memang Jabang Tutuko ini. Kenapa kau jadi besar ini? Aku dikodok di kawah Candra di Boko. Dihidup lagi oleh Dewo-Dewo. Niki aku bernama Raden Gatot Koco. Jabang Tutuko jadi Gatot Koco. Bisa biar kecil kau nak ku mati ke kau, nak ku mati ke lagi. Kepanasannya Raden Gatot Koco. Ditantang oleh Jabang, oleh Naga Perjona. Ditanggung oleh Raden Gatot Koco Naga Perjona. Wah! Maju kau. Biar sebudak dua budak, ada aku kau betul. Aku tidak aku. Aku nak walas. Walas itu aku nak walas. Aku kena bocor aku. Amati kau Jabang Tutuko. Hingga oleh Raden Gatot Koco, Amati Naga Perjona, diuntal ke laut oleh Jabang Tutuko.
lemani yang berubah lemes ketahuan tulang-tulangnya. Kak Cek, oh Kak Cek, oh. Cek, jangan main itu Cek, nyambut asal diundang akun tuh. Sini dulu Cek, oh lah kau tuh sini dulu. Ada Petro, aku lagi begawi. Nah, kau nak begawi terus. Aku gawe kau. Nah, kamu, oi. Kita ni diundang Gusti, kita ni nak ke Pendawa. Tumpah-tumpah ngapain nyasar ke sini ni? Coba tanya dulu ngomong kita tu, ngomong. Petro, sini kakek. Yo. Ada apa itu? Dah domo. Kita ni nak kemana kami ni? Ngomong undang ngajak ke rumah kami ni. Kalau tu diundang Gusti kau ke Pendawa, karena sudah lama dia tu kangen dengan kau. Oh, dia tu nak minjem duit, kangen baik. Dah baca minyak ke perut. Itu terus. Jangan mengerti. Iya, kau dikit-dikit duit. Kalau kau itu jangan diomong dengan duit. Tidak maju kalau kau dikit-dikit duit. Dikit-dikit duit. Baik. Baca lah ngomong baik, Cek ngomong juga Cek. Kau tu salah ngomong, kau juga butuh. Ini anak bini kau di rumah telantaran tidak makan. Iyalah, makan jarang. Tolong Petro, makan terus. Pagi makan tuh, sore, siang, malam makan terus lah. Juga apa-apa lagi. Iya, aku tuh ngomongnya itulah. Kau tuh makan di rumah tuh sekali-sekali. Sudah, gila kau besar. Iya, ngomong. Jangan budak zaman mobil ini. Berarti dia di kampung tua apa kau? Lah, ngomong dia orang tua aku. Tidak nenek aku. Baik, baca. Ya, kaki dulu. Sebelum kita nak pergi, kita ucapkan dulu terima kasih dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di belakang kita ini sudah nangkep kita wayang kulit Palembang ini. Inilah adonyo. Kalau kurang minta maaf, kalau lebih juri kami lagi. Kau biasa ngomong ada udang di balik batu pasti. Ya, terima kasih Daud Keladi. Kalau ada acara lagi, kami diundang lagi. Pacaknya nakal kau. Sudah mau, kami nak berangkat ke Pendawa. Ya, aku sekarang dan si Petro, minta ke Pendawa. Caturan penutup di Pendawa. Mau kalian pergi? Oi, Petro, kaki dulu. Nah, budak zaman modern ini aku nak salaman dulu dengan yang tua, nak sujud. Tapi buta nih aku budak musim ini. Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah wayang Palembang bersama Ki Dalang, Ki Agus Wirawan Rusdi. dan mudah-mudahan ini awal langkah anak muda Kota Palembang melestarikan budayanya. Tentu saja untuk bisa mengenali dan akan mendalami tentunya. Baik, Tiffany, Iya. Bapak Ibu yang dihormati, masih kita melanjutkan dengan Top 10 Kalidor Event 2021. Tentunya urutan yang ke-4 dan 3 sebelum yang satu ini. Palembang International Expo.
mudah-mudahan rencana kita akan terlaksana dengan baik. Festival Sriwijaya. Dan festival Sriwijaya ini dilaksanakan di destinasi favorit kita yaitu Benteng Kutub Besar. Insya Allah juga diselenggarakan pada 16 Juni tahun 2021. Terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan yang berbahagia, Mas Didit, Mbak Ben, dan Kanjeng Sultan. Ya, destinasi wisata Kota Palembang banyak sekali. Dan tentunya banyak unggulan-unggulan, satu di antaranya yang sangat berlegenda dengan cinta kasihnya adalah Betul sekali, yaitu Pulau Kemarau. Dan Pulau Kemarau ini punya legenda cinta yang akan dibawakan oleh Pandawa Production, binaan dari Suparman Rohman Iya, tentunya. Bapak Suparman Rohman. Dan ini adalah support dari CV Sapa Koja. Benar sekali, CV. Ya, CV Sapa Koja menerangi Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan lampu tenaga surya. Dengan lampu tenaga Ya, surya. kalau Tiffany di dekat rumah ada yang gelap-gelap gangnya, lapor saja ke CV Sapa Koja. Iya. Kita saksikan bersama legenda cinta Pulau Kemarau. Tolong untuk petugas menurunkan wayang. Petugas yang telah ditunjuk untuk menurunkan wayang. Wayangnya kena gusur. Ya, saat ini sedang persiapan penampilan Asmara Cinta di Pulau Kemarau. Lihat, putrinya sudah masuk. Cinta aku terpaksa
pesona Indonesia. Itu didukung oleh Bank Indonesia, Bank Sosial, Bank Bunda Raya, Memang. Syahdan dikisahkan seorang saudagar Tiongkok bernama Tan Bun An menjalin kasih dengan perempuan asli Palembang bernama Siti Fatimah. Tan Bun An kemudian mengajak Siti Fatimah berkunjung ke rumah orang tuanya untuk mendapat restu pernikahan. Setelah berkunjung, Tan Bun An dan Siti Fatimah lalu kembali ke Palembang dengan membawa hadiah 7 buah guci, pemberian orang tua Tan Bun An. Para penonton, mari kita saksikan legenda kisah cinta Tan Bun An dengan Siti Fatimah.
supaya budaya tetaplah utuh. Sungai Musi Pulau Kemarau, naik perahu ke pasar kota. Kami menari bersama-sama untuk menghibur wong kita kalau. Tuan, malam semakin pekat. Angin pun semakin kencang, Tuan. Badai pun siap akan menerjang. Bukan maksud merusak malam yang indah, Tuan. Ada baiknya Putri Sriwijaya untuk beristirahat. Beristirahatlah Putri Sriwijayaku. Takkan lama lagi kita akan berjumpa kepada kedua orang tuamu. Lelaplah tidurmu dalam mimpiku. Di perairan Sungai Musi, Tan Bun An membuka hadiah dari orang tuanya dan terkaget-kaget mendapati isi guci tersebut hanyalah sawi-sawi dan ikan asin. Tanpa berpikir panjang, kemudian Tan Bun An membuang semua guci
tersebut ke Sungai Musi. Ketika ingin membuang hadiah yang ketujuh, Guci terpecah dan Tan Bun An mendapati ada harta di dalam sawi-sawi dan ikan asin. Pengawal, ambil guci kiriman ayah untuk Tuan Raja Sriwijaya. Siap, Tuan. Ambil satu lagi. Apa ini? Hah. Ambil satu lagi. Sawi-sawi. Ikan asin. Apa ini? Ambil satu lagi, pengawal. Masih ini. Ambilkan semuanya, pengawal. Apa? Emas. Ternyata di dalam guci ini ada emas. Tan Bun An menyesali perbuatannya dengan langsung terjun ke Sungai Musi mencari harta yang telah dibuangnya. Melihat kejadian itu, seorang pengawal juga turut menceburkan diri. Melihat Tan Bun An dan pengawalnya tak kunjung tiba di permukaan, Siti Fatimah akhirnya juga menceburkan dirinya ke sungai. Ketiga orang itu pun akhirnya menghilang bersamaan dengan harta yang telah dibuang Tan Bun An ke perairan Sungai Musi. Ya Tuhan, kenapa aku tidak percaya dengan apa yang dipesankan oleh kedua orang tuaku? Apa yang akan aku katakan kepada mereka? Apa yang akan aku berikan kepada Raja Sriwijaya? Semua sudah tenggelam. Semua sudah tenggelam di dalam laut Musi ini. Aku harus mencarinya. Ya, aku harus mencarinya. Aku harus mencari guci itu. Kekasihku, tunggulah sebentar. Aku pasti akan kembali. Aku pasti akan kembali untuk menemui cinta sejatiku.
Apa ini? Apa yang terjadi? Pengawal! Iya Tuan Putri. Apa yang terjadi? Tuan Putri. Katakan yang jelas. Tuan Tan Bun An mencebur ke Sungai Musi, Tuan Putri. Apa? Koko! 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 Koko Tan Bun An! Cinta sejatiku, datanglah. Aku adalah belahan jiwamu. Siti tak berdaya tanpamu. Datanglah Koko, datanglah. Naiklah ke kapal ini. Naiklah Koko. Jangan tinggalkan Siti sendiri. Koko, kita harus tetap bersama. Iya, kita harus tetap bersama. Ayahanda, mundur kalian. Mundur. Ayahanda, ibunda, lepaskan aku. Jangan mendekat. Mundur. Mundur lebih jauh. Jangan mendekat. Ayahanda, bunda. Maafkan Siti. Siti harus mencari Koko. Ayahanda, bunda. Siti mencintai kalian. Tapi Koko Tan Bun An adalah cinta sejatiku. Kisah cinta sejati Tan Bun An dan Siti Fatimah bersama Pandawa Production, support dari CV Sapa Koja Palembang dengan direkturnya Bunda Fit, pembina Insinyur Suparman Rohman, sutradara Erwin Jani, penulis naskah Yosef Sutrisno, penata tari Putri Yunia, penata artistik tim kreatif, pemeran Tan Bun An Berli, pemeran Siti Fatimah Berli, Panglima Ahmad Hadi, beserta para pendukung lainnya dimohon untuk segera maju ke atas panggung untuk melakukan foto bersama.
Kami undang juga kepada Bapak Suparman Rohman dan juga kepada Direktur CV Sapakoja untuk berkenan foto bersama Bu Davi, dan juga Mas Didi dari DKP, Sekdis dan para kabit Dinas Pariwisata Kota Palembang. Bujang Gadis Palembang. Bujang Gadis Palembang tahun 2020. Ya, silakan untuk ikut foto bersama dan kita juga terima kasih kepada Mandawa Production pimpinan Bapak Suparman Rohman dan juga CV Sapakoja yang menerangi Sumatera Selatan. Palembang terang benderang. Dan silakan kepada masyarakat yang kira-kira membutuhkan penerangan tenaga surya di gang atau jalan yang masih gelap, agar menghubungi CV Sapakoja atau Bunda Fit. Masih Bapak Kadis Pariwisata mau izin? Mohon maaf Pak Kadis. Pak Kadis tengah-tengah. Maaf Bapak Ibu, belum selesai, masih ada penampilan artis-artis Dinas Pariwisata Kota Palembang. Tentunya binaan Kepala Dinas Pariwisata Palembang Bapak Ismail Badani. Setelah ini kita bersama-sama hiburan dari kita untuk kita diawali oleh artis kita. Ada Kakak, Afi dan Retno. ada Kakak, ada Yofi dan ada Retno. Bersama Iba Band. Dalam hal ini tentunya Vitalik Band. Tapi Kak Argo, sebelum itu mungkin kita lihat dulu video TCP yang kedua yang pertama. Ya pastinya. Dan kepada teman-teman dari Dinas Wisata, bantuan untuk menyingkirkan beberapa properti di atas panggung. Pak Adispar sangat bangga teman-teman adik-adik dari Mandawa Production jika Bapak berkenan untuk foto di atas panggung sendirian. Dan juga pada saat nanti Bu Gabi yang lupa Kepala Dinas Pariwisata izin Pak Kepala Dinas sendirian. Pak Kepala Dinas. Nanti dulu. Setelah ini. Untuk jaga jarak karena kita saat ini masih sedang masa pandemi COVID-19. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergandeng tangan, beragam budaya melakukan sungguh mempesona indahnya negeriku. Izin masih ada penampilan lagi. Aku terpana Masih ada penampilan lagi. Indonesia. Tentunya kepada hadirin tamu undangan yang kami hormati untuk tetap berada di posisinya karena acara kita belum berakhir. Belum berakhir artinya foto. Kalau mau rapi nanti Bu. Kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergandeng tangan, beragam budaya melakukan keelokan alam yang sungguh. Oke, persiapan untuk Top 10 21 dan juga pastinya penampilan artis Dinas Pariwisata Kota Palembang setelah jam 1 ini. Dan saat ini para pesilat yang dari MC Kota Palembang foto bersama dengan Kepala
Dinas Pariwisata Kota Palembang. Tentu juga dengan Sultan SMB 4 dan Sultan Iskandar. Bukan mata rasa lain, kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergembira. Oke, Bapak Ibu, pasti ada beberapa tampilan hiburan dari kita untuk kita diawali dengan penampilan artis Dinas Pariwisata Kota Palembang. Namun sebelumnya Kita lihat dulu Top 10 COE 2021 yang kedua dan pertama. Ya. Palembang Triathlon Series. Palembang Triathlon Series ini insya Allah akan diadakan 19 sampai 21 Juni 2021 tentunya di Jakabaring Sport City. Lomba bidar tradisional. Tentunya ini insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus tahun 2021 di Plaza BT Gua Besar dan tentunya di Sungai Musi. Ayo mana? Lanjut pas langsung aja pada masuk lagi. Mati bayar ya. Matiin bayar nih Pak. Ya saman. Udah bagus. Selesai. Terbaik. Sambil kehabisan baterai ngecas aja. Ay, sama. Yang sama.
Mohon izin Bapak Ibu semuanya, masih tentunya hiburan dari kita untuk kita melepas penat, khususnya insan-insan atau teman-teman dari Dinas Pariwisata Kota Palembang. Mudah-mudahan juga Pak Kadis berkenan untuk berbagi rasa bahagia di akhir acara kita. Namun trio kita yang sangat luar biasa akan menceritakan persatuan dan kesatuan Indonesia dalam lagunya Indonesia Jaya. Ya, mungkin semuanya juga boleh ikut bernyanyi pada sore hari ini. Ngomong dulu soal apa yang masuk agenda pariwisata tadi. Yang masuk agenda 10 top 10. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dewan Kesenian Palembang menyambut baik dan mengapresiasi acara hari ini, launching kalender of event Dinas Pariwisata Kota Palembang yang sangat baik sekali, spektakuler. Alhamdulillah kami tadi melihat secara langsung bahwa kegiatan sepekan seni yang dirancang oleh Dewan Kesenian Palembang, kegiatan tahunan Dewan Kesenian Palembang menjadi kegiatan yang paling dianggap populer untuk diselenggarakan di tahun 2021 ini. Insya Allah sepekan seni akan kita persiapkan secara baik hingga mengangkat pariwisata Kota Palembang. Maju terus pariwisata Kota Palembang. Wonderful Indonesia. Balik. Kopi lu dah. Jualan. Ya di kopi lu. Kopi. Iya. Padahal di sini kok sedikit. Kopi ya. Bol. Bol Indonesia. Ini masih ada dah ini. Apa? Mulu. Habis. Ada dulu lagi. Kemana? Ya ya. Palembang ada tikungan. Sudah? Dah. 1, 2, 3. 1. Ini sudah nggak? Ini otomatis ya? Jangan. Bisa dewek. 1, 2. Oke. Nah. Belok keluar. Cepat. Yo, ayo kak. Nah. Sudah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Nampak. Mana itu tadi? Udah. Oke, baiklah. Demikian tadi laporan kita langsung dari Hotel Aston Palembang, launching Charming Event of Palembang 2021. Payo Kito ke Palembang. Nah, jadi berbagai acara tadi bisa secara langsung, ada pementasan drama Pulau Kemarau, kemudian ada penampilan artis-artis dan juga
pagelaran Wayang Palembang. Hadir juga tadi Sekda Provinsi Nasrun Umar, Kepala Dinas Pariwisata Palembang Pak Isnaini, kemudian Kepala Dinas Kebudayaan Ibu Janaria, Ketua DKP Dewan Seniman Palembang, dan 2 orang sultan juga hadir tadi, Sultan Muhammad Ridwan Gondrong dan Sultan Pawas. Juga beberapa perwakilan dari pihak kepolisian dan TNI. Demikian live ini, semoga bisa bermanfaat dan memberikan impact, dampak dan berimplikasi terhadap kunjungan wisata ke Palembang tahun 2021. Yamaha. Kenapa yang duduk di Suko di ujung belakang aku nih? Oh iya, mirip. Tas tuh.